Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya yaitu sesuai dengan pemberian nenek saya seperti Pak Solikin tadi di lotre, tapi kalau saya tidak, dipaksakan oleh simbah atau kakek saya. Yang kakek saya karena ibu saya bernama Satilah, saya diberi nama Satimin. Saya kira Pak Ustadz sudah tidak asing lagi dengan nama saya. Sebab dulu saya sudah pernah ikut ngaji sama Bapak Ustadz Sukino selama 4 tahun atau 5 tahun ketika itu Ustadz Abdullah Topel Saputro di Kebonan. Itu saya tidak asing. Jadi di sini langsung saja yang saya tanyakan sehubungannya dengan yaitu surat At-Taubah ayat 107 sampai 110. Ini karena maraknya ini orang-orang yang non-Islam itu banyak yang berlomba memberi fasilitas umat Islam, terutama akhir-akhir sekarang ini karena ada peristiwa pelecehan surat Al-Maidah ayat 51. Nah, di sini ada keterangan demikian. Kita harus waspada terhadap tipu muslihat orang yang menggunakan masjid sebagai alatnya. Maka saya mau diterangkan masjid sebagai alatnya. Terima kasih, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi orang untuk merusak, memurtadkan, mengacau umat Islam itu berbagai macam cara. Sampai orang munafik untuk mengacau umat Islam itu dengan cara mendirikan masjid. Ya, maka masjid itu disebut masjid diror. Yang masjid tujuannya untuk mengkacau, merusak umat Islam. Coba dibaca aja ayatnya biar lebih jelas. Ayo 107 sampai 110. At-Taubah 107 sampai 110. Walladzina takhadhu masjidan dhiraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qabl wala yakhlifunna in aradana illal husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun. La takum fihi abada la masjidun usisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna ay yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa min Allahi wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala safa jurufin harim fanharo bihi fi nari jahannam wallahu la yahdil qawmad dhalimin. La yanalu bunyanuhumul ladzi banaw ribatan fi qulubihim illa an taqatta'a qulubuhum wallahu alimun hakim. Dan di antara orang-orang munafik itu ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemadharatan pada orang-orang mukmin untuk kekafiran dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka sesungguhnya bersumpah, kami tidak menghendaki selain kebaikan, dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta dalam sumpahnya. Janganlah kamu bersembahyang dalam masjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa, yakni Masjid Quba, sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sembahyang di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri, dan Allah menyukai orang-orang yang bersih. Maka apakah orang-orang yang mendirikan masjidnya di atas dasar takwa kepada Allah dan keridhaannya itu yang baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh
lalu bangunnya itu jatuh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka jahanam, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Bangunan-bangunan yang mereka dirikan itu senantiasa menjadi pangkal keraguan dalam hati mereka, kecuali bila hati mereka itu telah hancur, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi orang munafik itu ya, untuk menimbulkan kemudorotan, untuk menimbulkan perpecahan, memecah belah umat Islam, untuk menjadikan murtad orang Islam, itu berbagai macam cara. Ya, di sini diterangkan ada orang munafik mendirikan masjid. Ya, sebab kalau itu masjid didirikan, masjid itu kan Baitullah, rumahnya Allah untuk sholat. Itu tujuannya untuk menampung orang-orang Islam yang belum begitu paham, belum mantap imannya. Kalau di masjid nanti kan masuk sholat di situ. Lah di situ nanti digarap, ya, garap untuk menyalahi, menyelisihi apa yang diajarkan oleh Rasulullah, untuk memecah belah. Jadi ibaratnya dibuat tempat pusat untuk mengacau umat Islam. Maka dari riwayatnya, notnya ditulis itu, dibaca notnya. Yang dimaksud dengan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu ialah seorang pendeta Nasrani bernama Abu Amir, yang mereka tunggu-tunggu kedatangannya dari Syria untuk bersembahyang di masjid yang mereka dirikan itu, serta membawa tentara Romawi yang akan memerangi kaum muslimin. Akan tetapi kedatangan Abu Amir ini tidak jadi karena ia mati di Syria, dan masjid yang didirikan kaum munafik itu diruntuhkan atas perintah Rasulullah SAW berkenaan dengan wahyu yang diterimanya sesudah kembali dari peperangan Tabuk. Ya kan? Jadi punya sengaja maksud, karena ada tentara Romawi dan pendetanya akan menghancurkan umat Islam. Nah, kalau nanti datang di sini, bagaimana ini caranya? Maka ditampung di masjid, dibuatkan masjid supaya nanti tentara Romawi dan pendetanya yang akan memimpin, akan menghancurkan, namanya Abu Amir tadi, masuk ke masjid. Lah kalau masuk ke masjid orang Islam yang lain kan tidak curiga, wong ini masuk ke masjid berarti orang Islam. Rencananya itu, maka posnya dibuat masjid supaya masuk masjid tidak dicurigai. Ternyata Allah menghendaki lain, ya. Abu Amir tadi tidak jadi sampai di Mekah atau Madinah tadi, atau tempat itu, ya, di masjid didirikan tadi, karena mati di Syria, belum sampai mati, udah. Nah, maunya ketika itu pendiri masjid itu juga minta Nabi untuk sholat ketika masjid jadi, supaya Nabi mendahului, memulai sholat di situ. Tapi ketika itu akan berangkat perang, ya, Nabi tidak mau sholat itu nanti setelah kami selesai perang Tabuk ini. Nah, setelah selesai, ternyata turunkan ayat itu, Allah malah melarang, jangan kamu sholat di masjid yang didirikan oleh munafik itu selama-lamanya. Ya, walaupun tampaknya mendirikan masjid untuk umat Islam, tapi Allah tahu apa tujuanmu mendirikan masjid. Nabi kan tidak tahu, maka Allah memberitahu, tujuannya mendirikan masjid untuk merusak umat Islam. Maka jangan kamu berdiri sholat selama-lamanya di situ. Malah berdasarkan apa itu Allah dan Nabi perintahkan umat Islam, hancurkan masjid itu, ratakan dengan tanah. Ya, kamu sholat di masjid yang usisa ala taqwa min awali yaumin ahaku antaqumu fi antaquma fi. Ya, tadi kan la taqum fi abada. Jangan kamu berdiri di masjid Dirar itu selama-lamanya. Kamu sholat di masjid yang didirikan usisa ala taqwa, ya, di Masjid Kuba, karena sebelum itu didirikan Nabi sudah mendirikan Masjid Kuba di Madinah itu. Sholat di situ lebih baik, ya, di Masjid Kuba itu didirikan karena takwa, ya. Oleh karena itu
jangan kamu sholat di masjid Dirar yang didirikan orang munafik itu, malah masjid Dirar itu dihancurkan rata dengan tanah. Kamu sholat di masjid yang didirikan karena takwa, itu lebih baik bagi kamu. Nah itulah, itu maksudnya riwayat itu ada riwayat itu. Jadi memang usaha untuk mengacau mata bermacam cara. Ada orang Nasrani kok mendirikan masjid itu untuk apa? Ya, ada orang Nasrani mendirikan masjid, mesti punya tujuan yang jelek bagi umat Islam. Jadi aja kok masjid terus wah bungai wah digaweke masjid karo pendeta iki. Ya, orang Nasrani itu Allah mengatakan walan tardo angkal yahudu walan nasara. Ya, hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan ridho selamanya. Ya, sehingga kamu umat Islam itu mengikuti mereka, mengikuti syukur mengikuti agama mereka. Andai kata tidak mengikuti agama mereka, paling tidak mengikuti pola pikir mereka. Ya, pola pikir mereka. Maka Nabi juga sudah mengingatkan umat Islam, sungguh kamu akan ikuti orang-orang sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga masuk lubang biawak pun kamu ikuti. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang kamu maksud Yahudi dan Nasrani? Nabi mengatakan, siapa lagi kalau tidak mereka? Jadi orang Islam itu tidak sadar sebetulnya mengikuti jejak Yahudi dan Nasrani secara sedikit demi sedikit, tapi tidak merasa. Sehingga masuk lubang biawak, maksudnya menyimpang dari jalan yang lurus pun tidak merasa, ikuti juga, mengikuti mereka. Padahal orang Islam itu katanya ihdinas siratal mustaqim. Lah kok diajak masuk lubang biawak mau? Tidak merasa kita itu. Satu contoh ya, yang diterangkan Allah juga dalam surat Tobat ayat 31 coba. Itu contoh yang jelas. Gimana? Surat At-Taubah nomor surat 9 ayat 31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillahi wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah, dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada sekutu, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ada notnya dibaca. Maksudnya mereka mematuhi ajaran-ajaran orang-orang alim dan rahib-rahib mereka dengan membabi buta, biarpun orang-orang alim dan rahib-rahib itu menyuruh membuat maksiat dan mengharamkan yang halal. Ya. Jadi orang-orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani, cara beragama mereka itu sudah tidak kembali ke kitab suci. Ya, cara mereka beragama cukup mengikuti orang alim-alim mereka. Orang alim itu maksudnya ulamanya, dan mengikuti pendeta-pendetanya. Apa yang dikatakan ulama mereka itulah dianggap agama. Maka ulama mereka mengatakan bahwa Allah itu punya anak namanya Uzair, diikuti sampai sekarang. Allah punya anak namanya Isa, diikuti sampai sekarang. Dalam kitab sucinya tidak ada begitu itu. Dan kitabnya mengatakan, ya, di situ menerangkan bahwa wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan. Tidak ada perintah kecuali perintah nabi-nabi mereka itu hanya menyembah kepada Allah, Allah yang esa. La ilaha illahu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, ada Tuhan selain Allah. Dan Allah itu lam yalid walam yulad, tidak berputra, tidak diputrakan. Di kitab suci mereka ya begitu. Taurat, Injil tidak mengakui Allah punya anak itu. Tapi para ulama mereka
Nah, Isa itu putra Allah, Uzair anak Allah. Sudah cara beragama ikuti mereka. Agamanya bukan berdasarkan kitab suci, tetapi apa yang dikatakan oleh ulama-ulama dan pendeta-pendeta mereka. Itu agama. Lah orang Islam dikatakan Allah dalam surat Al-Hadid ayat 16 itu wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl. Kalian jangan berkeadaan seperti orang-orang yang telah diberi kitab sebelum Quran. Mereka sebelum diberi kitab sebelum Al-Quran cara beragama sudah tidak kepada kitab suci, tapi pada para ulamanya. Ya. Orang Islam sekarang juga banyak cara beragama tidak kembali pada Quran dan hadisnya, cukup mengikuti ustadz-ustadznya, mengikuti ulama-ulamanya, kan gitu kan? Kalau kata ustadznya nanti berbeda dengan Qurannya, yang dipakai siapa? Ustadznya. Yang dipakai kata ustadznya. Qurannya karena tidak umum, wah kalau itu diajarkan tidak umum, sudah ikuti aja ajaran nenek ustadznya begini, udah. Nah itulah. Maka kalau kamu mengikuti cara agama mereka, akhirnya akan mengalami nasib yang sama. Kamu masuk ke lubang biawak, berbelok dari jalan yang lurus, tidak merasa kamu. Ya, nah, itulah cara. Yang kedua, cara lagi ya dah kamu tetap Islam ya Islam. Tapi hari Natal ini kamu harus memakai topi Natal, gitu kan? Pegawai-pegawai apa di itu nganggo topi Natal itu loh. Kopiah merah-merah itu loh. Nah itu banyak kan wong Islam barang tadi pegawai ini juragan Kristen hari Natal ini kon nganggo topi Natal kuwi. Sehingga orang tidak ngerti janike Islam apa Kristen tadi. Hari-hari biasa nganggo kudung lah kok saya nganggo topi Natal. Jangan dikalingi salib barang. Alhamdulillah ini Majelis Ulama sudah memberikan pengumuman dengan tegas ya. Supaya umat Islam tidak boleh memakai identitas Kristen dalam Natalan ini. Dan Ketua Majelis Ulama juga menginstruksikan ormas-ormas Islam tidak boleh menjaga gereja Natal-Natalan itu, tidak boleh. Keamanan gereja dalam Natal itu tugasnya para polisi, aparat keamanan. Itu Majelis Ulama menginstruksikan dari pusat sana sampai daerah ya mbuh dadine do ditaati apa enggak saya enggak tahu. Enggak tahu. Sebenarnya anjuran Majelis Ulama itu betul dan cara beragama untuk menjaga kerukunan ya tidak harus begitu kok. Ya, Allah sendiri mengatakan lakum dinukum ya din. Kowe Kristen Natalan ya wis Natalan cara agamamu aja melibatkan orang Kristen. Aja kan orang Islam gitu ya. Ah, ya berarti memperhatikan ini. Lah wong Kristen mbok jak Natalan iki wong Islam jana kok ora pas ta. Ya sing Islam ya ora usah Natalan, sing wong Kristen wong Katolik Natalan bersama silahkan. Kan sing bentuk ayo Natalan bersama antara Islam dan Kristen kuwi ora pas. Kerukunan beragama yang dimaksud di negara kita bukan agamanya dirukunkan, bukan. Tapi orang Islamnya, orangnya, kamu Kristen, saya Islam, kamu Hindu, kamu Buddha, silakan menjalankan agamanya masing-masing. Antara kamu dan saya tidak saling mengganggu dalam peribadahan agamanya masing-masing. Dalam Quran dikatakan lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Warna Natalan silahkan. Ya, silahkan. Kami tidak akan mengganggu. Dan jangan kamu mengundang saya untuk Natalan, saya tidak akan datang. Wong Natalan ibadahan. Yo sampeyan aku nek ibadah, aku diundang tak teko genti. Nah, kan rapi dah. Natal aku melu Natal, dah. Nanti hari raya Idul Fitri kita undang ayo salat hari raya Idul Fitri. Apa-apa ngono kuwi. Nah, kalau begitu namanya tidak beragama itu. Orang beragama pegang teguh agamanya masing-masing tanpa mengganggu agama orang lain dalam menjalankan ibadahnya. Jadi jangan sampai kita ada. Tapi orang yang sedang ngerti secara sedikit-sedikit ikut mereka, tidak menyadari itu.